Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Culture and Heritage Tourism. Dalam pertemuan ini saya akan mengambil tema dampak globalisasi pariwisata terhadap budaya. Artinya memang pariwisata yang berkembang pesat, bagaimana sih pengaruhnya terhadap konteks seni budaya. Yang ini banyak kita lihat nanti di studi kasus ya, yang berada di berbagai daerah. Jadi pariwisata itu memberikan sebuah efek apakah positif, apakah negatif pada perkembangan suatu seni budaya dalam suatu daerah. Ya. Dalam konteks globalisasi terhadap pengembangan pariwisata berbasis seni budaya ini, itu akan terjadi penurunan terhadap kualitas budaya seni budaya itu akibat seni budaya itu tidak dimanajemen dengan baik. Artinya budaya itu hanya sifatnya dikembangkan, kemudian dalam tanda kutip dijual kepada wisatawan. Tujuannya hanyalah satu, yaitu mencari profit atau keuntungan. Ya, artinya ini bukan menjadi proses manajemen. Kalau kita bicara proses manajemen adalah proses dari perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Ya, dari sini tidak ada proses manajemen. Kalau kita bicara penjualan seni dan budaya dalam pariwisata. Tapi kalau kita bicara manajemen pemasaran terhadap seni dan budaya dalam konteks pariwisata ini, tentunya kita harus merencanakan. Ada proses perencanaan, planning terhadap bagaimana mengemas sebuah tampilan seni, memilah tampilan seni budaya suatu daerah itu, mana yang sifatnya bisa ditampilkan secara umum kepada wisatawan, mana yang tidak, nilai sakral, nilai profan, mana yang memang harus menjadi sebuah konsumsi publik, mana yang tidak. Nah, itu menjadi sebuah proses perencanaan, direncanakan, di data potensi budayanya, kemudian dikembangkan, diidentifikasi kira-kira mana sih yang menjadi aspek yang memang dapat disuguhkan, atau mungkin nilai-nilai yang tidak bisa disuguhkan dengan sembarangan, kecuali pada event-event tertentu atau event-event keagamaan tertentu misalnya. Jadi itu namanya proses merencanakan, misalnya mengidentifikasi ada beberapa seni budaya atau tampilan seni budaya yang ada di suatu tempat, kemudian diberikan skala prioritas, mana sih yang dari beberapa kesenian ini yang memang memiliki nilai tampilan kesenian yang memberikan kesan pada wisatawan, itu diberikan peringkat. Kemudian mana nilai-nilai budaya yang memang tidak boleh ditampilkan di situ, mana seni budaya menampilkan nilai sakral yang kuat di situ, itu identifikasi. Dari skala prioritas tersebut muncul mungkin satu atau dua seni budaya yang memang layak untuk kita suguhkan. Ya, itu pun juga melalui proses berikutnya, artinya seni budaya itu harus lagi dikemas agar menjadi lebih berkualitas tampilannya, baik itu tampilan keseniannya maupun performanya, kemudian kostum serta ketabuhannya, itu juga harus dikemas dengan baik. Yaitu namanya proses manajemen, sehingga di situ akan terlihat perbedaannya, dan mana-mana nilai-nilai yang memang sakral di dalam suatu seni tersebut itu juga harus tidak ditampilkan.
dalam kerangka ini bagaimana suatu seni budaya itu menjadi sebuah tampilan yang mengesankan tanpa harus mengeksplor seluruh dari nilai-nilai yang ada di situ. Nah, kemudian proses yang berikutnya adalah lebih mengarah kepada aspek buatan. Jadi kita kemasan yang tadi saya sampaikan, setelah dikemas dengan baik, itu adalah bagaimana kita mengakselerasi tampilan itu atau mengadopsi seni budaya atau menginisiasi bentuk kesenian baru. Artinya membuat sesuatu yang baru dari senian yang memang original tersebut. Artinya memang kita tetap mempertahankan yang asli, tapi di sisi lain kita bisa memasukkan unsur-unsur untuk meningkatkan kualitas. Karena di sini memang tampilan keseniannya adalah memang untuk tujuannya adalah untuk suguhan kepada wisatawan. Jadi kita bagaimana untuk mengidentifikasi kira-kira hal yang unik, hal yang menarik apa dari suatu kesenian itu, kemudian kita masukkan ke dalam kesenian kita. Tentunya itu adalah feedback dari tampilan kesenian yang kita suguhkan. Wisatawan kan paham kira-kira mereka butuh suguhan yang seperti apa. Kita identifikasi, kita tambahkan tanpa merubah nilai-nilai originalitas yang ada di dalam sebuah kesenian tersebut. Jadi lebih mengarah kepada membuat sesuatu berinovasi dalam konteks kesenian. Ya, tentunya adalah untuk meningkatkan nilai tampilan dari kesenian kita lakukan tanpa meninggalkan aspek originalitas. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada kebutuhan wisatawan daripada aspek konservasi budaya. Ya, memang ini memang sering ya kita perhatikan karena memang wisatawan itu menjadi sebuah nomor satu, ya artinya posisinya adalah di nomor satu karena wisatawan itu adalah orang yang membeli paket-paket wisata yang kita suguhkan, termasuk di dalamnya adalah seni budaya. Namun kembali lagi pada posisi yang kedua tadi, harus memperhatikan nilai originalitas. Nilai originalitas, nilai keaslian dari tampilan seni budaya itu harus kita singkirkan terlebih dahulu. Dalam konteks ini adalah kita konservasi. Ya, kemudian tampilan tarian yang memang berasal dari nilai originalitas, kemudian kita kemas kembali, kita buat kembali menjadi tampilan yang kaya akan kreativitas, inovasi dan sebagainya. Ya, tetap kita konservasi. Tapi di sisi lain kita memunculkan sebuah seni tampilan sedikit berbeda yang memang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Ya, jadi tidak hanya sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan wisatawan, tanpa harus memperhatikan nilai konservasi budaya. Jadi artinya budaya itu dirombak sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Tetapi di sisi lain, wisatawan itu meskipun posisinya di nomor satu, pada posisi nomor satu artinya sesuatu kebutuhannya harus dipenuhi, tetapi dalam konteks ini kita harus juga cermat memahami, memanajemen kembali seni tampilan seni budaya ini agar nanti terpetakan mana yang memang seni originalitas, kayakan seni originalitas dengan seni yang memang buatan tadi. Dalam konteks ini konservasi budaya tetap berjalan dengan baik, kemudian kita tetap bisa memenuhi apa sih yang menjadi kebutuhan wisatawan, suguhannya seperti apa sih yang diinginkan wisatawan. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tidak ada satupun budaya tertutup dengan adanya globalisasi. Artinya memang pariwisata itu sudah lintas daerah, lintas negara, sudah tidak ada lagi batasan yang memang mengikat, membatasi gerak langkah wisatawan untuk datang suatu tempat. Kemudian mereka juga ingin mengetahui budaya yang lain, seni budaya yang lain, kemudian ingin mempelajari, kemudian ingin
ikut serta di dalamnya, itu menjadi sebuah hasrat keinginan dari wisatawan. Dan sekarang tidak ada batasan tersebut, sudah tidak ada borderless-nya, itu kondisi seperti itu. Tidak ada batasan yang mengikat wisatawan untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Sehingga dalam konteks ini budaya itu tidak bisa hanya berbicara konteks kelokalan, tetapi budaya itu harus sudah bisa bukan harus mengikuti proses globalisasi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah kepada budaya kita agar bisa menjadi sebuah nilai budaya yang bersifat global. Jadi ini yang paling penting, bukan kita mengikuti proses globalisasi yang begitu cepat, tetapi bagaimana kita menjadi sebuah leader ya, dalam konteks seni, tampilan seni budaya itu, sehingga memunculkan paradigma baru terhadap budaya kita. Itu yang paling berat memang, tapi itu harus dilakukan. Jadi tidak ada satupun, yang sudah tidak ada satupun, meskipun itu suku bersifat tradisional, memiliki seni budaya sangat tradisional, tapi lambat laun itu akan menjadi bagian dari globalisasi, dan itu menjadi sebuah tantangan. Apakah kita akan ikut tergerus dalam arus globalisasi atau tidak, atau kita menjadi penentu dalam arus globalisasi ini, bahwa budaya kita, seni budaya kita menjadi seni budaya yang memang adiluhung, yang memang patut untuk dipertahankan, patut untuk menjadi percontohan. Ya, itu menjadi sebuah tantangan, karena pariwisata itu seperti itu, borderless. Kemudian terakhir adalah menggali dan memperdalam khasanah seni dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Menggali dan memperdalam khasanah seni dan budaya. Artinya wisatawan ingin belajar, datang suatu tempat jauh-jauh dari suatu tempat ke tempat kita, misalnya ingin menggali ilmu pengetahuan, kemudian mencari pemahaman terhadap konteks seni budaya yang kita punya, ya itu kita harus juga mampu mengemasnya dengan baik. Kembali lagi ke proses manajemen. Pengemasan itu adalah bagaimana kita meng-create seni budaya, tampilan seni budaya itu menjadi lebih dinamis. Dalam konteks ini wisatawan kita suguhkan berbagai macam paket-paket wisata terkait dengan seni budaya. Misalnya paket wisata, belajar seni tampilan seni A, atau belajar tetabuhan yang kita punya, atau belajar bernyanyi, atau sesuai dengan mungkin adat kita punya tampilan kesenian suara di situ, atau mungkin hal-hal yang bisa kita jual. Jadi hal-hal yang tersebut tentunya adalah memiliki nilai jual. Dalam konteks ini adalah nilai kelokalan yang memang diinginkan oleh wisatawan untuk dipelajari oleh mereka, untuk didalami khasanah seni budaya kita. Nah, jadi kita harus memiliki positioning. Jadi kembali lagi pada posisi sebelumnya adalah kita penentu globalisasi. Kita menjadi penentu di globalisasi ini, bukan ikut arus dalam globalisasi, sehingga kita menjadi bagian dari percontohan. Nah, dalam konteks ini percontohan adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan atau transfer ilmu pengetahuan seni dan budaya daerah. Itu yang menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Ya. Kemudian upaya yang untuk mengatasi globalisasi dalam pariwisata budaya ini ada beberapa hal, ya. Jadi upaya, karena globalisasi itu tidak bisa dibendung, prosesnya sangat luar biasa cepatnya, ya. Tentunya kita harus di konteks kelokalan yang terbawah ini, kita harus memiliki strategi khusus agar budaya kita itu tidak tergerus, ya, atau mengalami distorsi, atau mengalami kerusakan, atau mungkin mengalami hal-hal yang memang tidak kita inginkan sebelumnya. Karena memang nilai-nilai budaya yang dibawa oleh wisatawan, baik itu mancanegara maupun domestik, ke tempat kita, tentunya akan berpengaruh, ya, terhadap
konservasi yang kita lakukan, tampilan kesenian yang kita asli dari originalitas dari seni budaya kita punya, kemudian bagaimana kita akan mempengaruhi effort generasi anak-anak muda untuk belajar terkait dengan budaya yang kita punya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Ya, bagaimana upaya mengatasinya? Ada beberapa hal yang mungkin kita kembangkan, seperti misalnya membangun sistem kemasyarakatan yang kuat dalam memegang teguh unsur budaya yang dimiliki. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran bersama. Di beberapa daerah mungkin masih belum muncul transfer pengetahuan lintas generasi. Artinya pelopor utama dalam proses transfer pengetahuan, keterampilan dalam seni budaya itu adalah sanggar kesenian, dalam konteks ini di bawah Dewan Kesenian suatu daerah, tentunya harus memiliki sistem regenerasi yang cukup bagus. Ya, pengertian dalam pengertian ini adalah bagaimana sebuah unsur pendidikan kesenian, tampilan kesenian ini menjadi lebih menarik untuk anak-anak muda. Itulah tantangannya. Karena memang membangun sebuah antusiasme dari suatu anak-anak tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kita harus paham terkait dengan bagaimana si anak-anak ini akan berlatih seni tampilan seni tari atau seni suara dan sebagainya. Kita harus mengetahui apa sih kebutuhan mereka seperti apa, sehingga apabila kebutuhan mereka terpenuhi, transfer pengetahuan kesenian tampilan seni budaya itu akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk diadopsi oleh anak-anak, karena kita menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada di anak-anak. Itulah peran pentingnya, dan peran penting anak-anak ini dalam transfer regenerasi seni budaya ini akan menumbuhkan kekuatan, ya, kekuatan budaya kita menjadi budaya yang kembali lagi budaya percontohan di era globalisasi. Ya, ini menjadi sebuah tantangan cukup berat karena memang anak-anak masih belum, kebanyakan masih belum memiliki, karena namanya anak-anak prosesnya adalah panjang ya, menumbuhkan sejak dini terkait dengan seni budaya, kemudian bagaimana mereka kita latih terus menerus, progresnya cukup panjang ya, mungkin jangka menengah sampai jangka panjang, sehingga mereka harus memiliki kekuatan mental terkait seni budayanya. Itu yang paling penting sekarang. Sehingga menghadapi globalisasi dalam pariwisata ini tentunya kita sudah memiliki tameng, ya, sehingga budaya kita ini diharapkan ya tetap berkembang, menjadi tetap berkembang, inovatif, kreatif ya, tapi di sisi lain konteks konservasi menjadi sebuah nilai yang tidak bisa ditawar. Ya, karena proses itu adalah proses yang panjang, sehingga harus memberikan sebuah sumbangsih, artinya deposito ya, deposito budaya yang memang harus dalam konteks ini adalah memiliki nilai bunga yang tinggi. Ya, kalau kita berbicara anak-anak, tentunya kita berbicara nilai deposito ya, bunga yang tinggi terkait dengan budaya. Jadi itu harus dilakukan karena pariwisata terus berkembang, akan terus mempengaruhi seni budaya suatu daerah, dan itu kita harus memiliki kekuatan atau ketahanan. Ya, jadi harus membangun sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang ada di sini itu berlevel atau berjenjang dari dari mulai usia dini, kemudian anak-anak, sekolah dalam ranah remaja, kemudian dewasa. Itu adalah proses-proses panjang penjejangan dari regenerasi seni budaya. Jadi dari situ akan terbangun sistem kemasyarakatan yang kuat, yang memang memegang teguh budaya setempat dari waktu ke waktu, ada turun temurun. Kemudian yang kedua, mendesain dan memilah budaya yang bersifat komersial
dan bernilai sakral. Ya, ini kembali tadi tim manajemen. Manajemen seni budaya kita harus di awal sudah harus memetakan ini loh skala prioritas tampilan kesenian yang bisa untuk kita suguhkan kepada wisatawan. Nah, dari situ kita petakan kembali mana-mana nilai-nilai sifatnya komersial dan mana-mana nilai-nilai sifatnya sakral. Dalam konteks komersial ini, nilai-nilai bisa dijual secara langsung kepada wisatawan atau tampilan itu bisa dijual secara langsung kepada wisatawan. Tetapi jika suatu seni budaya memiliki nilai sakral yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, ini yang harus kita singkirkan terlebih dahulu. Artinya bukan singkirkan dalam arti konteks seperti apa, tetapi bagaimana kita tidak suguhkan waktu yang sembarangan. Nilai sakral itu adalah nilai-nilai yang memang sangat erat dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang memang mencerminkan sesuatu yang murni dari suatu budaya, dan itu tidak bisa ditampilkan sembarangan karena memang membutuhkan sesuatu waktu tertentu untuk penyuguhannya. Ya, nilai sakral itu perlu waktu tertentu untuk menyuguhkannya, dan itu wisatawan juga harus menyesuaikan dengan waktu tersebut. Bukan sembarangan wisatawan meminta suguhan tari yang memiliki nilai sakral tersebut sembarangan. Ya, akhirnya akan menjadi sebuah nilai yang tidak sakral. Artinya nilai sakral yang jarang yang ditemukan. Artinya sakral itu jarang ditemukan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan event dari suguhan kesenian yang bersifat sakral tersebut. Ya, jadi kalau tidak berarti ini itu akan kaya akan nilai komersial. Ya, itu harus disisihkan, tidak bisa sembarangan kita tampilkan. Ya, karena memang itulah aspek yang harus kita pertahankan. Ya, nilai sakral itu tidak bisa ditawar, sudah. Nilai sakral tidak bisa ditawarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merekomendasikan, mengkonstruksi dan memperdalam aspek sejarah pada setiap hasil budaya menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat. Artinya merekonstruksi kembali atau flashback kembali aspek sejarah pada setiap hasil ini, sejarahnya seperti apa, sehingga kita di awal sudah harus memetakan beberapa seni budaya yang ada di kita petakan, kita buat skala prioritas, kemudian kita dalami kembali sejarahnya seperti apa, aspek sejarahnya, kemudian aspek religinya, aspek kekayaan nilai sakralnya dan sebagainya kita harus identifikasi. Karena itu akan menjadi ciri khas. Mana yang akan menentukan mungkin suatu daerah karena kebanyakan pendatang, mungkin budayanya agak bercampur ya, namanya pendalungan. Tapi di sini budaya pendalungan itu juga akan menarik untuk pariwisata apabila kita bisa memberikan sebuah ciri khas tertentu. Budaya pendalungan biasanya berada di pesisir ya, pesisir pantai utara ya, terbentang dari situ karena memang kebanyakan penduduk pendatang ya, baik itu dari Jawa, dari Madura, kemudian dari daerah lain di Indonesia. Itu adalah akan memberikan sebuah khasana baru, yaitu budaya pendalungan ya, dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan masyarakat apabila budaya tersebut selain memiliki ciri khas juga memberikan sebuah suguhan yang menarik ya, suguhan menarik, dan itu sudah non nilai sakral di dalamnya. Ya, itu akan memberikan sebuah nilai lebih bagi unsur budaya agar laku kepada wisatawan. Itu yang paling penting. Ya, itu merekonstruksi itu kembali adalah bagaimana kita harus mencari sumber-sumber informan terhadap orang-orang atau pelaku kesenian yang memang memiliki pengetahuan terkait dengan suatu seni budaya yang kita ingin dalami, ingin kita kembangkan. Itu yang harus kita
buat deskripsinya, kemudian buat profilnya, agar menjadi sebuah ciri khas. Kemudian kita kembangkan, kita kreasikan menjadi sebuah tampilan yang lebih menarik tanpa harus meninggalkan unsur-unsur originalitas tadi. Ya, tentunya akan menjadi sebuah nilai kebanggaan masyarakat. Ya, adalah proses yang cukup panjang dalam hal konteks ini. Karena memang merekonstruksi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena memang kita harus kembali lagi melihat sumber-sumber pelaku budaya yang memang menggeluti pada satu budaya tersebut, sehingga kita bisa mempertahankan hipotesis kita terkait bagaimana sih upaya merekonstruksi tampilan kesenian ini dalam konteks original, dalam konteks yang memang aslinya seperti apa, itu yang harus dipertahankan. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh inisiasi yang mungkin bisa kita lakukan. Inisiasi wisata budaya dan sejarah di Kota Probolinggo di era globalisasi. Jadi kita harus bagaimana sih menciptakan sebuah kemasan-kemasan yang memang harus mempertimbangkan aspek originalitas, nilai sakral, ya, kemudian kemenarikan, ya. Kita bisa menciptakan berbagai macam event terkait dengan seni budaya atau sejarah ini, atau mungkin kita bisa menyelenggarakan perlombaan kompetisi lintas sanggar kesenian di bawah Dewan Kesenian atau yang lain, atau mungkin kita bisa mendatangkan cross culture, ya, cross culture budaya yang lain, kita kolaborasi, ya, bisa menampilkan bentuk kolaborasi budaya di dalamnya. Jadi ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama ya adalah menciptakan paket-paket, ya, dan berbagai rute wisata. Namanya Probolinggo Heritage, itu adalah sebuah contoh. Jadi kita harus pariwisata itu akan berkembang apabila memiliki berbagai macam paket-paket wisata. Ya, suatu daerah akan berkembang apabila memiliki berbagai macam paket-paket wisata. Karena paket-paket wisata itu di dalamnya tentunya ada rute. Nah, di dalam rute tentunya ada spot-spot kunjungan. Ya. Nah, di dalam spot kunjungan tentunya harus ada pengelolaan yang baik. Pengelolaan dalam tanda kutip adalah manajemen terhadap suatu destinasi atau daya tarik wisata. Jadi tentunya kalau sudah manajemen dengan baik, kondisinya juga akan baik. Kondisi suatu spot atau daya tarik wisata tersebut nanti pastinya juga akan baik, akan terjaga secara tidak langsung, akan terkonservasi dengan baik. Ya, ini namanya heritage. Heritage itu jadi meliputi berbagai daya tarik wisata sejarah, artinya bangunan sejarah, situs-situs, atau mungkin candi, atau mungkin museum, ya, sifatnya sejarah, kaya akan nilai sejarah. Nah, tentunya di masing-masing spot atau daya tarik wisata tersebut harus memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan. Jika tidak, tentunya tidak akan menjadi sebuah paket wisata. Jadi prosesnya adalah dibalik dari pertama mereka harus di spot tersebut harus bagus. Bagus dalam konteks ini adalah bagus dalam pengelolaan, manajemennya, bangunannya, ceritanya, dan sebagainya juga harus dilengkapi. Nah, kemudian kita dari berbagai macam spot-spot tersebut kemudian masuk ke dalam rute, ya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita lepaskan. Tidak mungkin suatu tempat, suatu daya tarik wisata berbasis sejarah atau heritage ini kondisinya sudah tidak layak. Kondisinya sudah tidak layak untuk dikunjungi. Meskipun itu mungkin kaya akan cerita sejarah. Tetapi kalau sudah kondisinya membahayakan, tidak layak untuk dikunjungi, dan itu tidak memungkinkan untuk wisatawan, ya kita mungkin dijual
dan tidak mungkin menjadi sebuah paket wisata. Ya. Salah satu mungkin di sini ada kita coba membuat namanya paket Probolinggo Heritage karena di mungkin Probolinggo banyak sekali bangunan sejarah. Tapi tidak semua bangunan sejarah itu bisa kita pergunakan sebagai spot-spot rute wisata. Karena mungkin ada beberapa saja. Karena memang pertimbangan keselamatan, kenyamanan dari wisatawan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, paket wisata itu tentunya harus mampu dijual dengan baik. Artinya harganya juga harus dikemas, bukan hanya sebatas pembuatan paket dan rute, tetapi juga mencantumkan price-nya. Price atau harga misalnya keliling kota Probolinggo Heritage berapa. Itu harus disampaikan dengan baik. Tentunya kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dengan biro perjalanan wisata, di sisi lain juga pramu-wisata, kemudian paguyuban becak, atau mungkin komunitas sepeda atau kosela, atau komunitas-komunitas lain. Itu sangat penting karena mereka komunitas itu memiliki program yang sifatnya tetap tahunan dan itu dilakukan secara rutin. Ya, mereka lebih kuat ya apabila kita memang memiliki suatu tempat, suatu destinasi dan mereka sering berkunjung ke kita, itu akan memunculkan sebuah stigma yang positif terhadap destinasi atau daya tarik wisata yang kita kembangkan, khususnya berbasis heritage. Sehingga kita harus berani out of the box ya, keluar dari pemikiran yang biasa, pemikiran normal kita untuk menggandeng berbagai pihak yang mungkin dirasa awalnya mungkin tidak memiliki sebuah peluang pengembangan menggandeng mereka, tetapi kita harus lakukan dan itu diharapkan akan memberikan feedback yang baik karena memang asosiasi atau komunitas memiliki agenda yang cukup padat ya dan itu harus dilakukan secara rutin ya. Jadi kerjasama kita memiliki paket wisata dengan harganya, kemudian kita menggandeng pihak-pihak yang terkait untuk pemasarannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan festival permainan tempo dulu. Nah, ini permainan tempo dulu. Nah, permainan tempo dulu ini adalah contohnya mungkin Probolinggo Ancient. Jadi bekerja sama dengan sekolah, Pokdarwis, komunitas masyarakat untuk memasarkannya. Jadi festival permainan tempo dulu ini adalah sebuah festival yang diikuti berbagai macam elemen, baik itu sekolah, Pokdarwis, atau komunitas masyarakat. Nah, kita ajak kerjasama mereka untuk memunculkan bentukan-bentukan baru, kembali lagi mengkonstruksi budaya, seni budaya, tampilan permainan tempo dulu seperti apa. Nah, itulah peran sekolah, peran masyarakat, peran Pokdarwis juga harus sangat kental sekali. Jadi bukan hanya peran dari organisasi perangkat daerah atau OPD, tetapi bagaimana kita menggandeng lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan bisa jadi untuk memunculkan kembali jenis-jenis festival yang memang memberikan sebuah nilai tambah kepada kebudayaan kita. Ya, kita harus sering memunculkan yang namanya festival-festival tersebut. Nah, salah satu mungkin permainan tempo dulu ini Probolinggo Ancient. Ya, mungkin hanya ada lagi festival batik kuno misalnya, festival tampilan kesenian, festival musik, nah, musik tradisional dan sebagainya itu bisa diwujudkan, dikembangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendesain ya paket wisata bull race ya bekerja sama dengan paguyuban Minajinggo sebagainya karena di situ ada paguyuban Minajinggo yang memang memiliki antusiasme dalam hal kegiatan karapan ya khususnya bull race sapi brojol ya sapi merah itu juga diselenggarakan ya. Nanti mendesain paket. Jadi paket-paket itu harus dikemas sebaik mungkin, bekerja sama dengan elemen masyarakat yang ada di situ memunculkan sebuah penyelenggaraan karapan. Ya,
Karapan itu sifatnya tradisional karena memang berasal dari daerah Pulau Madura, ya, dan itu bisa dikembangkan tergantung dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, seperti kita mungkin mengembangkan namanya karapan sapi brujul, ya, itu mungkin masih jarang ditemukan di daerah yang lain, ya, dengan konsep yang sama. Nah, mungkin ada bull race, ya, karapan sapi brujul di suatu tempat, tapi konsepnya berbeda. Ya, yang berikutnya adalah menciptakan DTW baru, namanya Aircraft Museum, bekerjasama dengan pemilik rumah kuno, kelompok-kelompok kreatif, biro perjalanan, dan prawisata. Jadi di kota ini banyak sekali sebaran bangunan bernilai sejarah, dan bangunan tersebut mayoritas belum dimanfaatkan dengan baik sehingga rentan terhadap perubahan, artinya pembongkaran dan sebagainya. Ya, DTW baru ini adalah basisnya adalah pemanfaatkan bangunan-bangunan kuno yang ada di situ, yang diperlukan untuk pembuatan museum, karena memang kebanyakan rumah-rumah kuno tersebut tidak dipergunakan untuk aktivitas keseharian. Nah, jadi mereka memiliki rumah yang lain sehingga rumah yang asli yang memiliki nilai sejarah tersebut tidak dirawat dengan baik. Nah, dengan proses seperti ini menciptakan sebuah destinasi wisata baru sehingga akan memberikan nilai tambah bagi suatu tempat destinasi wisata. Ya, jadi itu hanya mungkin beberapa contoh ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menciptakan bentuk amenitas baru, yaitu desostay, karena memang di beberapa negara seperti di Eropa, di Amerika, kemudian di Asia, di negara-negara Asia yang memang pariwisata sudah cukup mapan, seperti Korea, mereka memiliki program namanya temple stay. Jadi temple stay itu tinggal di dalam sebuah kuil, ya, kemudian menikmati berbagai aktivitas disuguhkan di sana dari pagi sampai malam hari. Temple stay, makannya seperti itu. Jadi prosesnya adalah sama, mengikuti irama yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang berada di satu tempat tersebut. Jadi makan, ya, minum dan sebagainya, aktivitasnya apa, mereka mengikuti. Nah, jadi tidak dalam konteks seperti wisata desa, tapi konsep desostay ini adalah ingin memberikan sebuah kemudahan transfer pengetahuan terkait dengan seni budaya suatu desa. Desostay, ya, pastinya berbeda. Potensi budaya yang ada di satu desa dengan desa yang lain pastinya berbeda. Ya, ini bisa bekerja sama dengan homestay, pengelola homestay, pramuwisata, dan lain-lain untuk menciptakan mengembangkan paket desostay. Yang berikutnya adalah menciptakan spot kuliner Probolinggo Taste. Probolinggo Taste artinya spot kuliner ini sangat digemari, ya. Kuliner itu di mana-mana akan berkembang dengan baik. Bagaimana sekarang pengelolaannya Probolinggo Taste? Ya, Probolinggo Taste ini adalah mengembangkan jenis makanan tradisional khas Probolinggo. Artinya Probolinggo memiliki beberapa makanan, ya, makanan tradisional yang bisa untuk dijual, baik itu sebagai oleh-oleh atau mungkin dimakan di tempat, ya, sebagai bagian dari paket wisata. Ya, tentunya spot kuliner ini akan menjadi sebuah rujukan tempat wisata, ya, Probolinggo Taste. Kemudian yang berikutnya adalah membangun DTW baru, Cultural Village. Artinya Cultural Village ini desa wisata berbasis budaya karena memang di situ masyarakatnya memegang teguh terhadap budayanya. Jadi hal-hal ini menjadi sebuah aset yang luar biasa, dan itu menjadi sebuah memiliki potensi pengembangan wisata budaya karena masyarakatnya memiliki kecakapan, memiliki pemahaman bersama, memiliki kemampuan kreativitas yang luar biasa. Namanya akan menunjukkan namanya cultural
village, dan itu tentunya semuanya harus dilengkapi dengan paket wisata dan harganya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan spot detail baru culinary etnik. Ya, culinary etnik ini sesuai dengan etnis yang berkembang di Probolinggo. Ada etnis Jawa, etnis Madura, etnis Arab, etnis Tionghoa, itu yang paling besar di situ. Jadi etnis-etnis tersebut tentunya harus mengembangkan kulinernya, karena masing-masing memiliki ciri khas dalam hal kuliner, dan tentunya kuliner tersebut harus memiliki keunikan kekhasan, membedakan dengan daerah yang lain. Ya, culinary etnik di berbagai tempat, karena masing-masing tempat memiliki, saya pikir memiliki sanggar kesenian, memiliki tempat-tempat wisata, tempat-tempat tujuan yang memang memiliki nilai kekhasan dalam hal kuliner. Itu bisa dikembangkan. Ya, pastinya harus dikembangkan dengan baik dan menjadi spot destinasi wisata baru. Yang terakhir mungkin adalah merekonstruksi benteng villagers. Ya, jadi ada di situ ada 9 benteng dan itu menjadi sangat potensial sekali. Namun kembali lagi ke pengelola, pemilik lahan dan sebagainya itu menjadi sebuah unsur penting dalam hal benteng village ini, merekonstruksi benteng village. Dan ini tentunya harus harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena kita harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang memang membawahi suatu tempat yang kaya akan nilai sejarah. Ya, benteng ini adalah kaya akan nilai sejarah. Mungkin bisa dikembalikan lagi seperti semula menjadi sebuah museum outdoor, museum luar ruangan, sehingga wisatawan akan tertarik untuk berkunjung. Ya, ini bagian dari hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam suatu kota. Tentunya kota kabupaten yang lain memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan itu disesuaikan dengan potensi yang ada di situ. Menggalinya adalah dengan penyelenggaraan festival, kemudian pameran, ya. Hal-hal tersebut mungkin bisa dikembangkan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari saya. Semoga sudah diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk